Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan Matematika Ekonomi bersama saya Kisti Nur Aliyah, dosen FEB UIN Raden Mas Said, Surakarta. Nah, kali ini kita akan membahas materi diferensial fungsi sederhana. Kenapa kita harus membahas materi ini? Karena dalam bidang ekonomi bisnis, khususnya ekonomi manajerial ya, agar pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif dan optimal, maka diperlukan teknik pengambilan keputusan yang tepat. Nah, teknik tersebut dapat ditunjang oleh ilmu matematika sebagai dasar dalam perumusan teknik pengambilan keputusan. Nah, ilmu matematika yang digunakan salah satunya adalah konsep diferensial. Oke, kita masuk ke dalam materinya. Nah, setelah mempelajari konsep diferensial fungsi sederhana, diharapkan kalian yang pertama mampu memahami tingkat perubahan atau difference quotient dan juga derivatif, lalu memahami perbedaan apa itu diferensial dan diferensiabel, lalu memahami kaidah-kaidah turunan pertama. Oke, langsung saja yang pertama adalah tingkat perubahan atau difference quotient dan derivatif. Nah, dalam ruang lingkup matematika, apabila sebuah variabel X berubah nilainya dari X0 ke nilai baru yaitu X1, maka perubahannya diukur dengan X1 min X0 atau X1 dikurangi X0. Dalam matematika ditulis delta X sama dengan X1 dikurangi X0. Nah, begitu pula dengan fungsi fx pada berbagai nilai X. Misalkan untuk fungsi fx sama dengan X kuadrat ditambah 3. Kita bisa mensubstitusikan variabel bebasnya, misalkan X-nya kita ganti dengan 0, maka kita bisa memperoleh nilai F0 sama dengan 0 kuadrat ditambah 3 sama dengan 3. Misalkan kita substitusikan nilai X-nya sama dengan 2, maka kita bisa memperoleh nilai F2 sama dengan 2 kuadrat ditambah 3 sama dengan 7. Nah, ya, jika X berubah dari nilai awal X0 ke nilai baru X0 ditambah delta X, maka nilai fungsinya juga akan berubah. Dari Y sama dengan Fx akan berubah menjadi Fx0 ke Fx0 ditambah delta X. Nah, jadi fungsi Fx sama dengan X kuadrat ditambah 3 tadi akan berubah menjadi Fx0 ditambah delta X sama dengan X0 ditambah delta X kuadrat ditambah 3. Nah, perubahan variabel terikat Y yang diakibatkan perubahan variabel bebas X dalam fungsi dapat ditunjukkan oleh hasil bagi perbedaan atau difference quotient. Kita lihat grafik di samping ini ya. Ada grafik yang dilalui oleh X0, Y0. Ya kan? Lalu apabila X0 berubah menjadi X0 ditambah delta X dan Y0 berubah dari Y0 menjadi Y0 ditambah 2X, maka kita bisa menghitung nilai perubahannya, yakni delta Y per delta X. Berapa nilai perubahannya itu? Nilai perubahannya itu yakni delta Y per delta X sama dengan Fx0 plus delta X dikurangi Fx0 per delta X. Itu adalah hasil bagi perbedaan atau difference quotient. Selanjutnya, contoh, jika diketahui Y sama dengan Fx sama dengan 2X kuadrat min 3, maka jika X diganti X0, maka Fx0 sama dengan 2X0 kuadrat min 3. Dan jika X diganti X0 plus delta X, maka Fx0 plus delta X sama dengan 2X0 plus delta X kuadrat min 3. Oleh karena itu, hasil bagi perbedaannya atau difference quotients-nya adalah delta Y per delta X, yakni 2X0 plus delta X kuadrat min 3 min 2X0 kuadrat min 3 per delta X. Sama dengan 2X0 kuadrat ditambah 4X0 delta X ditambah 2 delta X kuadrat min 3 min 2X0 kuadrat min 3 dibagi delta X. Akan didapatkan hasil delta Y per delta X sama dengan
4x0 ditambah 2 delta x. Nah, kita dapatkan itu. Artinya apa? Artinya apabila x0 sama dengan 1 dan delta x sama dengan 1, maka rata-rata tingkat perubahan nilai y akan menjadi 4 dikalikan 1 ditambah 2 kali 1 sama dengan 6. Ini berarti bahwa setiap perubahan per unit nilai x per 1 unit nilai x, maka nilai y juga akan berubah sejumlah 6 unit. Nah, kita masuk ke proses penurunan sebuah fungsi atau diferensial. Proses penurunan sebuah fungsi pada dasarnya merupakan penentuan limit suatu hasil bagi perbedaan atau difference questions. Dalam hal ini, pertambahan variabel bebasnya atau delta x-nya itu sangat kecil atau sampai mendekati 0. Nah, sedangkan hasil dari proses diferensiasi disebut dengan turunan atau derivatif. Oke, derivatif atau turunan dari sebuah fungsi tertentu y sama dengan fx dapat dituliskan dengan dy per dx sama dengan limit delta y per delta x dengan delta x mendekati 0 sama dengan limit fx ditambah delta x dikurangi fx per delta x dengan delta x mendekati 0. Nah, simbol dy per dx itu dibaca turunan pertama dari fungsi y sama dengan fx terhadap x. Nah, selain menggunakan simbol dy per dx untuk menuliskan turunan pertama suatu fungsi y sama dengan fx terhadap x, dapat pula digunakan simbol f aksen x. Oke, contoh soalnya, carilah derivatif ataupun turunan pertama dari fungsi y sama dengan 2x min 5. Nah, dengan menggunakan definisi yang tadi, definisi different questions, maka akan didapatkan dy per dx sama dengan limit delta y per delta x dengan delta x mendekati 0. Sama dengan limit fx ditambah delta x min fx dibagi delta x dengan delta x mendekati 0. Maka akan didapatkan limit dari 2x ditambah delta x min 5 dikurangi 2x min 5 per delta x dengan delta x mendekati 0. Maka akan kita dapatkan limit dari 2 delta x per delta x dengan delta x mendekati 0. Delta x-nya kita coret, maka limitnya akan sama dengan 2. Maka dy per dx ataupun turunan pertama dari fungsi y sama dengan 2x min 5 adalah 2. Nah, sekarang masuk ke diferensial dan diferensiabel. Apa perbedaannya diferensial dan diferensiabel? Kita tahu dari tadi kita bicara tentang diferensial. Diferensial adalah proses untuk memperoleh derivatif ataupun turunan. Jika sebuah fungsi fx mempunyai turunan ataupun derivatif, maka fungsi tersebut kontinu untuk setiap nilai x tersebut. Nah, sedangkan semua fungsi yang dapat didiferensialkan, maka fungsi itu artinya diferensiabel atau dapat didiferensialkan. Ini berarti bahwa semua fungsi yang dapat didiferensialkan adalah fungsi yang kontinu. Nah, kita masuk ke kaidah-kaidah turunan pertama atau derivatif pertama. Yang pertama, jika y adalah konstanta atau bilangan konstan, maka turunannya sama dengan 0. Oke, jika y sama dengan c, maka delta y per delta x atau y aksen sama dengan 0. Contohnya, jika y sama dengan 5, turunannya berapa? Turunannya sama dengan 0. Yang kedua, kaidah yang kedua, jika y sama dengan x, maka turunannya sama dengan 1. Contohnya, jika y sama dengan x, maka dy per dx atau y aksen sama dengan 1. Kaidah ketiga, turunan dari suatu fungsi dengan variabel berpangkat n adalah perkalian antara n dengan variabel tersebut berpangkat n-1. Jika y sama dengan x pangkat n, maka dy per dx atau y aksen sama dengan nx pangkat n-1. Contohnya, jika y sama dengan x pangkat 3, maka berapa turunannya? Turunan terhadap x adalah 3 kali x
pangkat 3 min 1. Jadi pangkat 3 itu akan turun ke depan. 3 dikali X 3 min 1 sama dengan 3X kuadrat. Yang keempat, turunan dari perkalian bilangan konstan dengan suatu fungsi adalah perkalian antara bilangan konstan tersebut dengan turunan pertama dari fungsi tersebut. Nah, jika Y sama dengan C fx, maka dy per dx atau Y aksen sama dengan C f aksen X. Contohnya, jika Y sama dengan 2X pangkat 5, maka Y aksen berapa? Y aksen atau f aksen X adalah 5 dikali 2X pangkat 5 min 1 sama dengan 10X pangkat 4. Nah, kaidah selanjutnya yang kelima, turunan dari hasil penjumlahan dua fungsi adalah penjumlahan dari turunan masing-masing fungsi tersebut. Nah, jika Y sama dengan fx plus gx, masing-masing adalah fungsi dalam X, maka dy per dx atau Y aksen atau f aksen X adalah f aksen X ditambah G aksen X. Nah, kaidah ini juga berlaku bagi penjumlahan lebih dari dua fungsi, maka turunannya juga penjumlahan dari masing-masing fungsi tersebut. Contohnya, jika Y sama dengan 2X pangkat 5 plus X, maka Y aksen sama dengan 5 dikali 2X pangkat 5 min 1 ditambah 1. Sama dengan 10X pangkat 4 ditambah 1. Nah, jadi kita cari dulu turunan dari 2X pangkat 5 dan juga turunan dari X. Nah, kaidah terakhir adalah turunan dari perkalian dua fungsi adalah sama dengan perkalian antara fungsi pertama dengan turunan fungsi kedua ditambah dengan perkalian antara fungsi kedua dengan turunan fungsi pertama. Oke, jika Y sama dengan fx kali gx, maka dy per dx atau Y aksen sama dengan f aksen dikali G aksen X ditambah f aksen X dikali gx. Jadi masing-masing fungsinya kita cari turunannya terlebih dahulu. Contohnya, jika Y sama dengan perkalian antara 2X kuadrat ditambah 5 dengan X min 3, maka berapakah turunan dari Y tersebut? Nah, karena ini adalah perkalian dari dua buah fungsi, maka masing-masing fungsinya kita cari turunannya terlebih dahulu. Nah, kita tahu fx sama dengan 2X kuadrat ditambah 5. Maka berapa f aksen X? F aksen X adalah 2 kali 2X pangkat 2 min 1 atau sama dengan 4X. Gx sama dengan X min 3. Maka G aksen X berapa? G aksen X sama dengan 1. Nah, jadi berdasarkan kaidah di atas, turunan fungsi Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 5 dikali X min 3 adalah 2X kuadrat ditambah 5 dikali G aksen X yang sama dengan 1 ditambah F aksen X yang sama dengan 4X dikali dengan X min 3 sama dengan 2X kuadrat ditambah 5 ditambah 4X kuadrat min 12X sama dengan 6X kuadrat min 12X ditambah 5. Jadi turunan dari Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 5 dikali X min 3 adalah 6X kuadrat min 12X ditambah 5. Itulah kaidah-kaidah yang bisa kita pelajari dari diferensial fungsi pertama, diferensial fungsi yang sederhana. Kita lanjutkan ke video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.